ke sini untuk melakukan sebuah permainan. Apa maksudmu? Berhentilah beromong kosong. Aku tidak mengerti apa maksud permainanmu itu. Kamu akan dikirim ke berbagai peristiwa sejarah yang ada di daerah. Dan kamu harus mengingatnya. Apa? Abdullah, kita tidak bisa membiarkan Portugis menguasai pulau kita. Mereka telah merusak perdagangan kita dan mengganggu kehidupan masyarakat. Setuju Sultan, rakyat kita sudah tidak tahan dengan perilaku mereka. Kita harus berjuang dan melawan mereka. Abdullah, majulah ke depan. Wahai rakyat ternate yang saya cintai, saat ini kita membutuhkan pemimpin yang berani dan bijaksana. Oleh karena itu, saya mengangkat Sultan Babullah sebagai panglima perang kita. Pengangkatan panglima perang? Memang kita akan ada perang apa? Bu, memang kita ada perang apa, Bu? Bu, dia tidak mendengarkanku. Bahkan dia saja tidak menyadari keberadaanku. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus mencari kebenaran itu sendiri. Baik, Tuan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Kita akan berjuang untuk mempertahankan tanah air kita. Kita harus bersiap. Mereka bisa menyerang kita kapan saja. Tapi Kapten, kita memiliki senjata. Apakah kita perlu untuk khawatir? Kekuatan bukanlah segalanya. Mereka tahu bagaimana cara mereka berperang di tanah. Mereka tidak boleh diremehkan. Kita harus tetap bersiap. Baik, Kapten. Silahkan masuk, Sultan. Kapten Nugel, marilah kita bicarakan perdamaian. Saya setuju, Sultan. Kami juga tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Baik, Kapten. Saya setuju dengan Anda. Demi merayakan hubungan Portugis dan Ternate, bagaimana jika pemimpin Ternate Sultan Hairun pergi ke benteng kami? Kapan waktunya? Apakah Anda keberatan jika pada tanggal 25 nanti? Baik. Aku pernah mengetahui tentang kejadian ini. Jika Sultan Hairun menandatangani perjanjian tersebut, maka Sultan Hairun akan terbunuh. Jangan, Sultan Hairun! Jangan! Cuma saja aku mengatakan hal seperti ini kepada mereka. Mereka kan tidak bisa mendengar suaraku. Terima kasih, Sultan. Sampai bertemu di tanggal 25 nanti. Baiklah. Semoga dengan perjanjian ini, kita betul-betul berdamai. Kenapa kau membawa aku ke sini, Kapten?
Ini bukan tempat yang kita perjanjikan. Selamat tinggal, Sultan. Sultan Hairun, mereka benar-benar jahat. Kita tidak bisa membiarkan perjuangan tuanku sia-sia. Ayo berjuang untuk Ternate. Untuk Sultan Hairun, kita akan balas dendam. Setuju? Saya ingin mengumumkan pernikahan saya dengan Putri Tidore. Ini bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi ini memperkuat aliansi antara Ternate dan Tidore. Saya berjanji akan berada di sampingmu Sultan Babungah. Bersama kita akan menjaga tanah ini. Bersama-sama kita akan melanjutkan perjuangan untuk Ternate. Tidak ada lagi penipuan, hanya perdamaian dan kemakmuran. Setelah apapun yang kulakukan, sepertinya aku tidak akan berusaha apapun lagi. Aku hanya akan memperhatikan apapun yang terjadi di peristiwa ini. Kula nuwun yang mulia. Kami mendengar bahwa Portugis sudah sampai di Malaka. Kini Selat Malaka sudah tidak aman. Baiklah, saya akan bicarakan ini dengan Pak Yunus. Nyuwun ngapunten yang mulia. Dalamipun wangsul rumiyin. Nggih, ngatos-ngatos wonten ing margi. Ada apa gerangan, Ayah? Pak Yunus, bantu saya melawan Portugis agar mereka tidak bisa mengalahkan kerajaan. Kerahkan semua kapal yang kita punya. Bawa pasukan senjata yang banyak. Baik, Ayah, akan saya siapkan. Sugeng Raden, Sakmeniko sudah menjadi raja. Matur suwun amargi sampun dukung kula. Permisi Raden, ada perlu apa engkau memanggil kami ke sini? Bagaimana ini? Saya belum menyiapkan strategi untuk menyerang Portugis. Bagaimana jika kita berperang menggunakan jalur laut seperti dahulu? Tidak, terlalu beresiko. Sepertinya kita lebih baik menggunakan jalur darat. Untuk memperkuat strategi, kita memerlukan bantuan dari pihak lain. Tapi siapa? Bagaimana jika kita meminta bantuan Banten dan Cirebon untuk merebut Sunda Kelapa? Ide bagus, tapi apakah itu akan cukup untuk melawan Portugis? Sepertinya kita juga butuh bantuan dari kerajaan Sunda.
Benar, untuk melawan Portugis, kita harus mempunyai pertahanan yang kuat. Baiklah, setelah ini aku akan pergi untuk mencari persetujuan dari pihak Kerajaan Sunda. Kalian siapkan pasokan senjata dan makanan. Jangan sampai kita kekurangan bahan pangan. Siap, Raden. Kami akan mencari bahan pangan yang banyak dan pasokan senjata yang lengkap. Tuan, mengapa Anda memanggilku? Jenderal, aku ingin menaklukkan Nusantara ini dan membuat mereka tunduk kepada kami. Aku ingin kamu mencari kerajaan yang kuat Apa alasan itu? untuk bekerja sama dan menaklukkan kerajaan ini. Anda benar-benar hebat. Saya terkagum dengan rencana Anda. Demi menyukseskan rencana Anda sendiri, saya akan mencarikannya. Kalau begitu, saya permisi, Tuan. Wahai prajurit, saya ingin bertemu dengan Sultan kalian. Ada kepentingan apa, Tuan? Pimpinan kami ingin mengajak Sultan kalian bekerja sama. Baik, Tuan. Permisi, Sultan. Utusan VOC ingin berjumpa dengan Anda. Apa yang ingin kau lakukan? Begini Sultan, pimpinan kami ingin mengajak kerajaan Sultan bekerja sama dengan kami. Kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Pimpinan kami ingin mengajak Sultan bekerja sama dalam hal pemerintahan dan hasil bumi. Jika kerjasama seperti itu yang kau inginkan, pergilah dari sini. Karena itu tidak akan terjadi. Kerajaan ini tidak akan pernah tunduk pada tuanmu yang licik itu. Kurang ajar sekali kau. Lihatlah saja apa yang akan kuperbuat pada kerajaan lemahmu ini. Silahkan pergi kau dari sini. Sultan, VOC telah menghalangi kapal-kapal Mataram yang ingin ke Malaka. Kurang ajar. Segera siapkan strategi untuk melakukan penyerangan. Tapi Tuan, jarak dari Batavia ke Malaka sangatlah jauh. Dan juga persediaan kami tidak cukup. Kita akan membuat lumbung di Karawang. Segera siapkan 1.000 pasukan beserta keluarganya untuk membuat lumbung itu. Baik, Tuan. Bahaya, Tuan. Mataram sedang mengadakan persiapan penyerangan terhadap kita. Apa? Kurang ajar. Tuan, mereka telah menembak pasukan. Dan mereka juga membuat lumbung beras di Karawang. Segera hancurkan pemukiman dan lumbung beras di Karawang. Lalu, siapkan senjata untuk menyerang Mataram. Tuan, prajurit kita sudah banyak yang gugur. Dan persediaan juga sudah menipis. Baiklah, kembali ke Mataram. Baik.
Badanku lelah sekali setelah mengalami 3 peristiwa berturut-turut. Sepertinya aku juga butuh istirahat. Aha, apa di sini saja aku beristirahat? Aku butuh tidur sebentar. Apakah kau sudah gila? Kau mau bekerja sama dengan POC. Kau tak tahu betapa liciknya mereka. Aku tahu mereka lebih baik daripada kau, karena mereka bersedia untuk membantu kerajaan ini. Apa? Kau tak bisa bekerja sama dengan mereka, Mukrat. Mereka adalah orang licik. Sudahlah Trunajaya, jika kau tidak setuju, maka jangan pernah menginjakan kaki di tanah Mataram ini. Justru aku tidak akan membiarkan kamu menginjakan kaki di tanah Mataram ini. Kurang ajar kau Trunajaya. Permisi Sultan. Ada apa rakyatku? Silakan duduk. Saya ingin menyampaikan bahwa tadi pagi Belanda menghalangi kapal-kapal kami dan ingin menghancurkannya. Berani-beraninya mereka. Mereka harus membalas perbuatan mereka. Prajurit, kirimkan 1000 kapal perang untuk mengusir VOC dari Banten. Siap, Sultan. Kamu tahu nggak, sebentar lagi Sultan Ageng akan memberi wasiatnya. Tahu lah, kan gosipnya udah nyebar kemana-mana. Menurut kamu siapa yang bakal naik besar? Arya Purbaya. Betul, tapi menurut aku sih Sultan Haji. Sultan Ageng akan memberikan wasiatnya. Arya Purbaya atau Sultan Haji? Aku jadi penasaran. Aku akan mencari tahu. Anakku, kemarilah. Ada apa ya? Kurasa umur kalian sudah cukup untuk membantuku mengurus kerajaan Banten. Maka kau Sultan Haji, kuperintahkan kau untuk mengurus kerajaan Banten di luar. Dan kau Arya Purbaya, kuperintahkan kau untuk mengurus kerajaan Banten di dalam. Baik, Ayah. Apa-apaan Ayah? Keputusan tidak adil apa yang Ayah berikan itu. Seharusnya Ayah tahu Arya Purbaya tidak sebanding dengan kemampuanku untuk mengatur ke pemerintah. Cih, dasar sombong. Sultan Haji, apa? Santai aja dong. Di mana Sultan kau prajurit? Sultan sedang tidak ada di kerajaan. Untuk apa Tuan kemari? Aku utusan Persia ingin menyerahkan surat ini kepada sultanmu. Baiklah, berikan kepadaku. Aku akan memberikannya nanti. Baiklah. Bagaimana nih Tuan? Kalau seperti ini kita harus apa? Apa-apaan ini? Sedang apa dia? Rupanya Beraninya dia sedang mereka memikirkan nasib mereka sendiri. Apakah kalian mau Ini saja kali ya? daerah Makassar jatuh ke tangan mereka? Aduh! Siapa itu? Hei, kau Arupalaka. Ya, ada apa Tuan kemari? Tenanglah, aku kesini untuk membawa sebuah penawaran.
Apa yang Tuhan tawarkan? Aku bisa mengembalikan kerajaan Bone untukmu kalau kau mau bergabung dengan kami. Baiklah. Aku paham. Jadi Arupalaka berkhianat dari Makassar. Hah, dasar bodoh. Mudah sekali dia dicurangi oleh Belanda licik itu. Panglima, saya tidak bisa melihat lagi prajurit yang telah gugur bertambah. Oleh karena itu, segera beristirahat. Kita akan melihat. Hasanuddin, kau sudah kalah. Maka tanda tanganilah perjanjian ini. Hasanuddin, kau telah kalah sekarang dan Bone menjadi milikku lagi. Minimal pakai kerja keras sendiri kali. Lagi ada di mana sekarang? Sepertinya aku sekarang sedang berada di tengah-tengah hutan. Hah, dasar nenek tua. Aku dikirim-kirim terus ke peristiwa-peristiwa. Duh, tali sepatuku. Sepertinya tidak ada orang di sini. Itu ada 2 orang pemuda yang sedang mengobrol. Apa aku samperin saja ya? Kita tidak bisa lagi diam. Lihatlah apa yang mereka lakukan pada tanah kita. Mereka telah mengambil alih hasil bumi kita. Mereka telah memperlakukan kita sebagai budak. Benar, Kapitan. Mereka semakin kejam setiap harinya. Jika kita tidak bisa melawannya sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Tanah ini adalah milik kita. Malam ini kita akan bersumpah untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Besok malam kita akan ke benteng Durston. Aku benar-benar terharu terhadap perjuangan keberanian mereka. Dan aku hanya bisa menjadi saksi atas pengorbanan mereka. Apakah tadi dia menatapku? Hei! Hei! Apakah kau bisa melihatku? Aku bisa melihat, tapi jangan ganggu kehidupan di sini. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa si Patimura itu menyerang benteng kita? Ini sudah keterlaluan. Siapkan pasukan secepatnya ke benteng Durstad. Baik Tuan, pasukan tambahan akan siap dikerahkan. Pastikan semuanya dengan baik. Aku tidak ingin mendengar kekalahan dari pasukan kita. Akan kami pastikan Tuan, Patimura dan pemberontaknya tidak akan selamat. Serang mereka habis-habisan. Jangan beri mereka kesempatan sedikit pun. Bertahanlah saudara-saudaraku. Mereka datang dengan senjata yang lebih kuat. Kau pasti bisa, Patimura, untuk mengalahkan mereka.
Pasukan kita tidak bisa bertahan lagi. Pasukan mereka terlalu kuat. Kita harus mengambil keputusan untuk menyerah. Baik, kita akan mundur untuk sementara. Patimura, kemarilah. Aku ingin mengobrol denganmu. Aku ingin berbicara denganmu. Apa impianmu saat ini? Aku kira kamu sudah tahu. Tentu saja impianku ingin membebaskan rakyat Ambon dari Belanda. Patimura tua boleh dihancurkan. Tapi sewaktu-waktu Patimura muda akan bangkit. Aku mungkin mati hari ini, tapi perjuangan rakyat Maluku tidak akan pernah berhenti. Angan-angan kosong. Tanpamu, rakyatmu akan menyerah. Keberanianku tidak akan pernah padam. Ingat kata-kataku. Patimura kemana ya? Katanya ia berjanji untuk menemuiku di sini. Tapi sampai sekarang aku tidak melihat keberadaannya. Apa itu? Itu siapa? Patimura? Kenapa harus kau dari sekian banyak orang di sini? Selamat pagi rekan-rekan, kita berkumpul di sini untuk membahas mengenai pembangunan perencanaan rel kereta yang akan memperkuat penguasaan kita di pulau ini. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan reaksi dari rakyat, karena Pangeran Diponegoro dan pengikutnya bisa saja memanfaatkan situasi ini. Kita harus tenang, rakyat mungkin menentang, tapi kita memiliki kekuatan militer untuk melawan mereka. Pembangunan ini harus dilanjutkan. Apa yang mereka lakukan? Berani-beraninya mereka mengotori tanah leluhur kita. Yang mulia, mereka sedang membangun patok untuk pembangunan proyek rel kereta. Ini adalah penghinaan besar bagi kita. Ini tidak bisa kita biarkan, Yang Mulia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lepaskan itu dari tanah kita. Saudara-saudara, kita semua telah berjuang dengan gigih. Tetapi, perjuangan kita di depan semakin berat. Untuk itu, apa yang mesti kita lakukan supaya menguatkan perjuangan kita? Pangeran, kita perlu lebih banyak menyiapkan aliansi. Banyak suku di sekitar kita yang belum bergabung. Jika kita bisa menyatukan lebih banyak kekuatan, maka kita bisa membuat perlawanan yang lebih besar. Setuju, Mangkubumi. Selain itu, kita harus memanfaatkan taktik gerilya yang telah kita terapkan. Dan juga kita harus mempertahankan moral rakyat, serta menyebarkan pesan perjuangan kita. Benar, Kiai Mojo. Kita harus menggunakan wanita-wanita yang desa untuk membantu kebutuhan logistik kita. Benarnya, Ageng. Perjuangan ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya, apa yang mesti kita persiapkan untuk mendukung perlawanan kita? Kita juga harus mengatur pelatihan untuk para pejuang baru. Dengan keterampilan dan taktik yang tepat, mereka bisa lebih siap untuk melawan Belanda. Dan kita perlu menyiapkan rencana jangka panjang dan jangka pendek. Baiklah, mari kita satukan langkah dan tekad kita. Untuk tanah air kita dan untuk rakyat kita semua. Kita harus terus berjuang hingga
kemerdekaan kita tercapai. Hidup perjuangan! Gimana sih yang katanya hah? Kok kayak sepi banget? Gak ada tanda-tanda mau perang deh. Apa nih tuh? Kita semakin terdesak, Pangeran Diponegoro semakin dekat, dan pasukan Imam Bonjol yang datang melawan serangan bertubi-tubi. Kita butuh bantuan. Piansan, situasi di sini juga sangat kritis. Pasukan Imam Bonjol telah menyerang beberapa pos kami. Kami tidak bisa mengalihkan perhatian ke tempat lain sekarang. Tetapi jika kita tidak minta bantuan, kita akan kehilangan kendali kita di sini. Kita butuh pasukan tambahan untuk melawan Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol sekaligus. Saya mengerti, tapi bagaimana caranya kita bisa meminta bantuan jika kami sendiri dalam keadaan lemah? Jika kita mengirim pasukan dari sini, kita akan semakin terancam. Lalu apa rencana kita? Menunggu mereka datang sampai menghancurkan markas kita. Kita harus segera menghubungi pusat. Baik, saya akan menghubungi kepada jenderal. Namun, kita juga harus menyampaikan bahwa situasi di sini juga membutuhkan perhatian. Kita perlu mengirim pesan darurat. Ya, lakukan itu. Kita tidak bisa berdiam diri. Jika kita tidak bertindak cepat, perlawanan ini dapat menghancurkan semua yang telah kita bangun di sini. Baik. Saya akan menuliskan pesan. Semoga saja mereka cepat mengirim bala bantuan. Sementara itu, siapkan pasukan. Kita harus siap dengan serangan yang akan mendatang. Kita akan bertahan sampai para bantuan datang. Benar, kita harus bersiap. Jika kita bisa menggabungkan kekuatan dengan pasukan lain, mungkin kita bisa mengendalikan situasi ini. Berdoalah agar kita tidak terjebak dalam dua peperangan sekaligus. Hah? Ada apa Pangeran Diponegoro menghampiri Belanda? Apakah mereka ingin bekerja sama atau apa? Pangeran Diponegoro, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Jenderal, saya tidak menyangka bahwa Belanda ingin tulus berdamai dengan kami. Saya menerima rasa sakit dan kekecewaan Anda. Namun, perdamaian adalah jalan bagi semua pihak. Apa yang ingin Anda tawarkan? Saya tidak akan menerima kesepakatan yang merugikan rakyat kita. Rakyat kita telah menderita cukup lama di bawah penjajahan kalian. Saya menawarkan otonomi untuk daerah Anda dan penghentian selama militer. Dan apa jaminannya? Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda tidak akan berkhianat setelah perjanjian itu dibuat? Saya akan menjamin bahwa semua kesepakatan akan dipatuhi. Mari kita lakukan di tempat yang netral. Jika itu yang Anda inginkan, saya akan mempertimbangkannya. Tetapi, saya ingin meminta kehadiran saksi independen untuk memastikan bahwa kesepakatan kita tidak akan dilanggar. Tentu, saya setuju. Mari kita atur pertemuan secepatnya. Selamat datang, Pangeran. Kami telah menunggu Anda. Semua siap untuk penandatangan. Saya harap ini sesuai dengan bagian dari kesepakatan kita. Tentu saja, Pangeran. Namun, sebelum itu, saya memperkenalkan para tentara yang akan menjaga keamanan Anda. Mengapa ada tentara di sini? Ini bukanlah bagian dari kesepakatan. Apa artinya, Jenderal? Pengkhianatan. Belanda benar-benar licik. Berani-beraninya mereka. Maaf, Pangeran. Ini demi keamanan kita semua. Anda terlalu berbahaya untuk dibebaskan. Saudaraku, kabar dari tepi sungai Musi mengatakan bahwa Inggris telah mulai mendekat. Apakah kita siap menghadapi mereka? Siapkah Anda? Rakyat Palembang sudah bersiap di benteng dan siap untuk berperang. Kita tidak boleh menyerah begitu saja di tanah kita. Kita tidak akan membiarkan mereka mengambil alih Palembang. Rakyat berpikir dia bisa semena-mena karena kekuatannya di Jawa. Tetapi dia akan melihat bahwa Palembang tidak akan dia taklukkan begitu
saja. Benar! Benar! Palembang memang terlihat kuat, namun kita harus mengambil alih wilayah itu. Siapkan pasukan untuk menyerang. Tuan, pasukan kita jauh lebih kuat. Pertahanan mereka mungkin tampak kokoh, tetapi dengan persenjataan kita, mereka takkan berakan lama. Kita lihat seberapa lama mereka akan bertahan. Yang jelas, Palembang akan bertukuk lutut. Kita harus tetap kuat. Sultan telah meminta bantuan kita untuk melawan Inggris. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal mempertahankan tanah kita. Kita berkutang, karena ini tanah leluhur kita. Kakanda, presiden kita telah habis. Pasukan Inggris menyerang kita dari berbagai arah. Bagaimana cara kita untuk menang? Aku tahu, tapi kita harus terus bertahan. Jangan biarkan mereka merasa kita lemah. Jika mereka menang, ini akan menjadi kemenangan yang mahal untuk mereka. Tapi, Kakanda, bagaimana jika kita harus menyerah? Apakah itu pilihan terakhir kita? Kita belum sampai pada pilihan itu. Kita harus berjuang sampai titik darah terakhir. Jika kita harus mengalah, itu bukan karena kita kalah, tetapi karena kita telah memberikan segalanya. Sultan, lihatlah Sultan, pasukan Anda telah kalah. Tidak ada gunanya kalian menyerang kami. Serahkan Palembang dan Anda tetap hidup. Palembang tidak kalah, mungkin pasukan kami kalah, tetapi semangat rakyat Palembang tidak pernah Anda kalahkan, Raffles. Mari kita lihat seberapa jauh semangat itu dapat bertahan. Saya pastikan Inggris dapat menguasai Palembang. Kami akan tetap bertahan, dengan atau tanpa pasukan. Ingatlah kata-kataku, Raffles. Inggris tidak akan pernah benar-benar memiliki Palembang. Sedangkan Inggris bersama di sini, bagaimana kita akan bisa melawannya? Benar, kita memang kalah dalam medan perang. Bukan berarti kita kalah dalam semangat. Kita akan melawan penjajah itu bagaimanapun caranya. Kita mungkin kalah, tapi kita tidak akan menyerah. Sultan telah berjuang habis-habisan untuk kita. Kekalahan memang menyakitkan, namun itu adalah proses pertumbuhan. Jangan khawatir jika nantinya tempat kalian akan menjadi tempat yang banyak orang kunjungi. Kita harus memperjuangkan ajaran Islam yang murni. Kaum adat terus memberontak, mereka harus disadarkan. Tapi Haji, mereka sudah terlanjur menganggap kita sebagai musuh. Apa kita masih bisa berunding? Berunding bukanlah kelemahan. Tetapi kita harus siap berjuang jika mereka menolak. Kita butuh strategi yang bijak. Untuk Allah dan Rasul, kita serang! Serang! Kenapa aku selalu ada di peperangan? Kita berjuang untuk kebenaran. Allah bersama kita. Cing, cing, cing. Allah! Kami berjuang untuk hak dan tradisi kami. Tidak ada sekalipun pengampunan untuk penindasan. Kita adalah anak bangsa. Pertempuran ini hanya akan menghancurkan kita. Kita telah kehilangan banyak. Apakah ini yang kita inginkan? Kita harus mencari jalan damai. Sudah ada banyak nyawa yang menghilang. Mari kita akhiri pertumpahan darah ini. Saya setuju. Kita telah bersatu. Tidak ada perpecahan di antara kaum adat dan kaum badre. Takbir! Allahu Akbar! Merdeka!
Kita perlu meredakan ketegangan dengan membuat perjanjian masang. Dengan perjanjian masang ini, maka rakyat akan percaya pada kita. Bagaimana kita bisa memastikan mereka mematuhi perjanjian ini? Kita ajak Imam Bonjol untuk berdiskusi. Jika dia bersedia untuk berdiskusi, maka kita bisa menjebaknya. Kami menghormati Anda, Imam, namun rakyat mungkin menolak perjanjian ini. Jika rakyat memahami, mereka pasti mendukung. Bagaimana jika Anda mengadakan konferensi untuk meyakinkan rakyat? Saya akan mempertimbangkan, tetapi kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli dengan kata-kata. Jika ini upaya untuk menjebak saya tidak akan terperangkap. Kami hanya ingin stabilitas. Anda ditangkap. Imam Bonjol, Anda ditangkap atas tuduhan menghasut rakyat. Rakyat tidak akan tunduk pada penindasan. Kita telah tiba di Malaka. Ini adalah titik penting untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Bagaimana pasukan kita? Pasukan siap, Kapten. Namun kita harus berhati-hati, karena penduduk lokal tidak mungkin tinggal akan diam. Benar, kita harus menjalin hubungan dengan beberapa pemimpin lokal untuk memudahkan penguasaan kita. Kehadiran Portugis di Malaka menjadi ancaman bagi kita. Mereka tidak hanya mengincar kekuasaan kita, tetapi juga mereka mengincar perdagangan yang selama ini kita jalankan. Betul, Tuanku. Malaka adalah pintu gerbang perdagangan rempah-rempah. Jika Portugis menguasainya, mereka akan mengendalikan harga dan mengisolasi kita dari pasar internasional. Kita harus bertindak. Apakah kita bisa membangun aliansi dengan sultan-sultan lain di kawasan ini untuk membantu kita melawan mereka? Itu ide yang baik, Tuanku. Kita bisa menggalang kekuatan dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk Maluku dan Jawa. Jika kita bersatu, kita bisa mengusir Portugis. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kekuatan angkatan laut kita. Jika kita bisa menghalau armada mereka, maka kita bisa mengamankan rute perdagangan kita. Benar, Tuanku. Kita perlu menguatkan fortifikasi pelabuhan dan mempersiapkan biarkan mereka menguasai sumber daya yang vital bagi ekonomi kita. Beritahu seluruh panglima perang kita, saatnya kita menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya sekedar penguasa lokal, tetapi kekuatan yang layak diperhitungkan di lautan ini. Kita telah melihat kekuatan Kesultanan Aceh yang semakin berkembang. Mereka memiliki kontrol atas jalur perdagangan yang penting yang ada di Sumatera. Ya Tuanku, Aceh memiliki sumber daya rempah-rempah yang melimpah dan akan dikirim ke Asia. Jika kita tidak waspada, mereka akan menjadi pesaing utama bagi kita. Kita harus merumuskan strategi untuk menghadapi mereka. Apakah ada cara untuk menjalin hubungan diplomatik atau justru memperkuat posisi militer kita? Saya sarankan kita mengembangkan aliansi dengan penguasa lokal yang tidak bersahabat dengan Aceh. Dengan demikian, kita bisa melemahkan kekuatan mereka dari dalam. Itu ide yang baik, namun kita juga harus menunjukkan kekuatan kita. Jika kita mengirimkan armada ke perairan mereka, itu menunjukkan bahwa kita tidak takut. Memang Tuanku, Aceh harus tahu bahwa kita siap mempertahankan kekuasaan kita atas perdagangan rempah-rempah. Mereka tidak bisa mendominasi tanpa adanya konsekuensi. Baiklah, kita akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas mereka. Aceh mungkin jadi sumber kekayaan, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai jalur perdagangan ini. Kita baru saja mengalami kegagalan dalam menyerang Pasai. Namun, meskipun serangan kita tidak berhasil, pengaruh kita di Daya Pidi terus bertambah. Benar, Tuanku. Meskipun kita tidak dapat merebut Pasai, namun banyak penduduk lokal yang lebih memilih bekerja sama dengan kita. Mereka melihat kita sebagai kekuatan yang lebih stabil. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Meskipun kita tidak berhasil menguasai Pasai, kita bisa memperkuat posisi kita di Daya Pidi dan memperluas jaringan perdagangan. Kita bisa membangun hubungan dengan penguasa lokal yang mendukung kita. Mungkin kita bisa menginvestasikan pembangunan infrastruktur perdagangan di daerah kita. Itu ide yang cerdas. Dengan meningkatkan perdagangan, kita akan mendapat lebih banyak pengaruh dan dukungan dari masyarakat lokal.
Kita juga harus waspada. Kegagalan kita bisa menjadi alasan utama bagi Aceh untuk menghalangi ekspansi kita. Kita harus mempertahankan kekuasaan di bidang wilayah tersebut. Saya setuju, kita harus bersiap untuk mempertahankan wilayah yang telah kita peroleh. Pengaruh kita di Daya Pidi dapat menjadi landasan untuk mengembalikan kekuatan kita. Dengan pendekatan yang hati-hati, kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk menjadikan Daya Pidi sebagai basis operasional kita untuk kedepannya. Informasi terbaru menunjukkan bahwa konvoi Portugis akan melewati jalur perairan kita. Ini adalah kesempatan yang bagus yang kita tidak boleh lewatkan. Benar tuanku, konvoi ini membawa barang-barang berharga dari Malaka. Kita harus merencanakan serangan yang terkoordinasi. Seberapa kuat armada kita saat ini? Apakah kita sudah memiliki cukup kapal dan pasukan untuk melawan mereka? Kita memiliki armada yang cukup kuat dan pasukan kita terlatih dengan baik. Namun, kita harus memanfaatkan faktor kejutan agar serangan kita efektif. Setujukah Anda jika kita mengatur penjagaan di titik-titik strategis wilayah mereka? Kita harus memastikan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk beraksi. Kita berhasil menyerang konvoi ini, kita tidak hanya mendapatkan kekayaan, tetapi kita juga mengirimkan pesan kuat kepada Portugis bahwa kita tidak akan membiarkan mereka menguasai perairan kita. Baiklah, segera siapkan semua armada dan beritahu para panglima perang bahwasanya kita harus menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Aceh adalah kekuatan yang layak diperhitungkan. Saya akan memimpin pasukan kita dalam serangan ini, tuanku. Kita akan berjuang untuk mempertahankan kehormatan dan kekayaan kita. Semoga Allah bersama kita dalam misi ini. Kita akan merebut kembali apa yang menjadi hak kita dan memastikan kedamaian di perairan kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa lagi membiarkan Portugis berkuasa di Pidi. Mereka terus mengganggu perdagangan kita dan merusak stabilitas wilayah ini. Tuanku, mereka telah memperkuat posisi mereka. Namun, jika kita bersatu dan menyerang dengan strategis, kita bisa mengalahkan mereka. Saya ingin kita mempersiapkan pasukan secepatnya. Kita harus melawan mereka dengan kekuatan penuh dan mengejutkan mereka di pagi hari. Kita sudah menjalin aliansi dengan penguasa lokal di Pidi, mereka bisa membantu kita dalam serangan ini. Kita sudah menjalin komunikasi dengan beberapa penguasa lokal yang tidak suka dengan Portugis. Kita akan memanfaatkan dukungan mereka. Apakah ada rencana kuat untuk serangan ini, tuanku? Kita perlu memastikan bahwa kita memiliki keunggulan. Kita akan mengatur penyergapan di titik-titik strategis di wilayah mereka. Mereka tidak akan menduga, dan pasukan kita harus bersiap untuk bertindak secara cepat dan efektif. Saya akan memimpin pasukan dalam operasi ini, tuanku. Kita akan memberikan perlawanan yang kuat dan menunjukkan kekuatan Aceh. Semoga kita diberi keberanian dan kekuatan dalam misi ini. Kita akan membebaskan Pidi dari cengkraman Portugis dan mengembalikan kehormatan bangsa kita. Yang Mulia Sultan Mahmud, kami di sini dengan harapan Aceh dapat mengakui kekuasaan ganda di wilayah ini. Kami akan menjamin keamanan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh. Putusanku yang terhormat, Aceh adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kami tidak akan tunduk kepada kekuasaan asing. Tetapi kami akan menjanjikan perjanjian yang saling menguntungkan. Perjanjian yang menguntungkan, jika itu mengorbankan kemerdekaan kami akan menolak. Baiklah jika itu mampu.
Kita tidak akan membiarkan mereka menghancurkan tempat ibadah kita. Kami siap. Kita harus melindungi masjid dan rakyat kita. Terima kasih telah datang. Situasi di Aceh semakin sulit. Kita perlu pemahaman yang lebih mendalam. Tentu, Jenderal. Aceh adalah wilayah yang kompleks. Pendekatan militer semata tidak akan menyelesaikan masalah. Aku ingin membicarakan hal penting padamu. Apa itu? Tapi, itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, taktik ini sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah padaku. Tapi, Teguh Umar... Aku bisa membodohi mereka. Percayalah padaku. Oke, aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Pengkhianat? Sungguh, kau dan suamimu adalah pengkhianat, Sunyadin. Sopankah suaramu seperti itu kepadaku? Aku lebih tua darimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa istriku? Waalaikumsalam. Ada apa istriku? Sebaiknya kita hentikan rencana itu. Kenapa kau suruh hentikan itu? Aku tidak ingin rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus pura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Istriku, rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu apa maksud kita sebenarnya. Kita tinggal menunggu hari, jadi bersabarlah istriku. Baik, maafkan aku karena telah mengeluh seperti itu. Percayalah, jika kita di jalan yang benar, Allah berada di samping kita. Aku berharap penyerangan ini akan berhasil. Melihat dari kesiapanmu, Teguh Umar, aku yakin bahwa peperangan ini akan berhasil di tanganmu. Semoga saja penyerangan ini berhasil. Doakan saja kami, minta pertolongan kepada Allah. Itu pasti. Kau harus berhati-hatilah. Berjanjilah padaku. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitnyadin, jaga warga Aceh dengan baik. Rawat anak kita sehingga dia kelak menjadi wanita sepertimu. Hah? Apa maksudmu berkata seperti itu? Tidak apa-apa. Ada apa? Kenapa kau mendatangiku? Maafkan saya, Cunyadi. Tapi suamimu. Kenapa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Teguh Umar telah gugur. Dia telah tertembak oleh peluru. Tidak, Anda masih sama. Anda tidak meninggal. Tidak. Bapak. Sebagai seorang wanita Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata. Ada orang yang telah syahid. Andai aku bisa membantu mereka, pasti akan kubantu mereka. Ada apa, Mak? Cinyadin, kau tidak apa-apa? Kumohon, tolong bawa anakku pergi dari sini. Tidak, tidak akan kutinggalkan kau. Tapi ini untuk Aceh, kumohon, tolong bawa anakku pergi. Gambang, ayo kita pergi. Tidak, Mak, Mak.
Rajin, kau sudah tidak tahan untuk melawan kita. Bawa dia, prajurit. Tidak, jangan bawa dia. Tidak akan membiarkan. Wahai penasihatku, bagaimana pendapatmu mengenai Tamjidillah dan Sultan Hidayatullah? Sungguh, aku masih ragu untuk menyerahkan kedudukanku sebagai pemimpin pada mereka. Wahai Sultan, mungkin bagi saya Tamjidillah lah yang akan menjadi pemimpin sebagai anak tertua. Tapi, aku sedikit khawatir dengan sifat mudah terpengaruh miliknya. Ya, sungguh, saya lebih khawatir dengan kondisi Sultan saat ini. Saya menyarankan Sultan agar beristirahat sekarang. Dari informasi anak tertua kerajaan Banjar memiliki sifat yang mudah terpengaruh, Tuan. Bagaimana jika kita memasuki kerajaan darinya? Ide bagus. Apakah ada ide lain? Jenderal, saya pikir mudah mempengaruhinya dengan membawa mereka ke kursi pemimpin. Saya setuju, Jenderal. Kita bisa mengadu domba antara mereka. Coba, cepat temui anak tertua itu. Bawa dia ke sini. Siapa nama anak tertua tersebut? Namanya Tamjidillah, Jenderal. Tamjidillah, ayo kita buat perjanjian. Aku akan membantu kamu untuk menaiki tahta. Tetapi sebagai gantinya, berikan kami sebagian dari wilayah Banjar dan juga persediaan militer. Apakah kamu setuju? Baiklah, saya setuju. Sultan, saya dapat banyak keluhan dari rakyat. Banyak yang tidak sesuai terhadap pemerintahan Tamjidillah. Bagaimana ini? Siapkan para rakyat, kita mulai perperangan. Pangeran, siapkan strategi. Bagaimana jika kita melakukan serangan gerilya? Serangan macam apa itu? Ini adalah serangan yang dilakukan secara tersembunyi. Kenapa badanku tiba-tiba kaku? Apakah masih mau melanggar aturan? Ini adalah hukuman untukmu. Kenapa aku yang harus menyaksikan permainan ini? Semua akan terjawab jika kau sudah menyelesaikan semua rangkaian peristiwa. Baiklah, jika itu maumu. Tapi setidaknya gerakan dulu tubuhku. Aku kaku. Baik, tapi jika kau melakukan satu pelanggaran lagi, maka kau tidak akan pernah bisa kembali lagi. Baiklah, jika itu yang kau mau. Baru kali ini aku merasa hidup. Wah, indah sekali tarian itu. Andai aku bisa hidup sebebas itu. Adat ini merugikan kami. Kami tidak bisa menerima hak rakyat untuk mengambil ikan di perairan yang kami kontrol. Adat ini sudah lama ada untuk menjaga kelestarian sumber daya laut kami.
Ini hak kami sebagai masyarakat. Ini menghambat perdagangan. Kami perlu akses yang jelas. Kami sangat menghargai perdagangan, tetapi tidak dengan merampas hak kami. Adat kami merupakan bagian dari kami. Apa yang Anda tawarkan, kami membawa kemajuan ke sini. Kemajuan tak bisa dibangun dengan mengabaikan budaya dan masyarakat. Kami ingin kolaborasi, bukan menjadi alat tidak Anda. Mungkin kita perlu jalan tengah. Mari kita buat peraturan bersama dalam pengawasan sini. Saya akan menghubungi pemerintah Belanda untuk solusi yang adil. Kami berharap pemerintah Anda menghargai betapa pentingnya adat kami. Saya akan menyampaikan semua argumen Anda. Kita harus melawan. Mereka tak bisa mengambil tanah kita. Kita tahu medan ini. Kita harus menyerang saat mereka lemah. Kita akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Jangan, kita harus melindungi tanah kita. Serang! Hati ini sakit. Untuk apa aku di sini jika aku tidak bisa membantu mereka? Apaan sih berubah? Yang mulia, Belanda telah memasuki wilayah kita. Ini adalah ancaman yang nyata. Yang mulia, utusan Belanda telah tiba di luar. Mereka meminta untuk bertemu dengan Yang mulia. Biarkan mereka masuk. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Yang mulia, kami membawa informasi yang penting. Kini, Tapanuli sekarang berada di bawah kekuasaan kami. Secepatnya, rakyat Batak akan segera menjadi milik kami. Tanah ini adalah milik rakyat kami. Lebih baik mati daripada harus di tangan penjajah. Pergilah! Usaha kalian tidak akan berhasil. Baiklah, kami akan lihat seberapa jauh semangat perjuangan hingga perang nanti. Ingatlah, pilihan ada di tanganmu. Belanda benar-benar semena-mena. Mereka sama sekali tidak tahu batasan. Rakyatku, Belanda datang dengan misi yang tampaknya sangat mulia. Namun, jangan terpengaruh. Mereka datang untuk menghancurkan kita. Apa yang harus kita lakukan, Yang mulia? Ini tanah milik kita. Kita harus bersatu melawan mereka. Jangan biarkan mereka mengambil apa yang kita punya. Anakku, Batuan Nagari. Ya, ayah. Tanah kita, negeri kita, sebentar lagi akan diduduki oleh para penjajah. Pergilah bersama dua adikmu dan ibumu ke tanah Pakpak. Kita akan bertemu di sana. Baiklah, ayah. Oh,
Ini keluarga si Singamangaraja. Panglima, siapkan pasukan. Peperangan akan segera dimulai. Baik Yang Mulia, pasukan dan senjata akan saya siapkan. Anakku, akhirnya kita bertemu. Kita harus tetap waspada. Mereka bisa menyerang kita kapan saja. Kami datang untuk menawarkan kerjasama dengan kalian. Hentikanlah perlawanan, dan kami akan memberikanmu kekuasaan lokal. Silakan, kami tidak akan tunduk kepada para penjajah di tanah kami. Pikirkanlah keluargamu, Yang Mulia. Kau akan hidup dalam kedamaian. Tak perlu lagi ada korban. Kedamaian apa yang kalian maksud? Kedamaian di bawah penindasan kalian? Kami tidak akan pernah tunduk kepada kalian. Serang! Pergi kau kalian. Pergi kau dari sini. Pergi. Anakku! Kalian akan membayar dengan seluruh perbuatan kalian. Aku tidak akan pernah tunduk kepada kalian. Singamangaraja, tanah ini tidak akan pernah menjadi milik kalian. Akhirnya aku bisa mengalahkan Indonesia. Apa maksud dia angkuh seperti itu?